Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencairkan mata yang buta. Jadikan hidupku Aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencairkan mata yang buta. Jadikan hidupku Aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencairkan mata yang buta. Jadikan hidupku Aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencairkan mata yang buta. Jadikan hidupku Aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencairkan mata yang buta. Jadikan hidupku Aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
hatinya baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Merebuslah Roh Kudus di tempat ini. Merebuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Tanda Toria la Bosi, Iria la Petroria la Bola Tanda Toria la Bosi, Tiki Tika Tapa Toria la Bola Tanda Toria la Bola Toria la Bosi, Iria la Mona Tanda Toria la Bosi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Tolong kami Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuluskan hati kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan tolong dan tuluskan hati kami juga Tuhan untuk meminta maaf di mana kami sudah bersalah kepada orang lain. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepada-Mu. Tuhan yang mengerti bahasa tangan yang terangkat ini. Kami mohon agar Bapa di sorga mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan oleh tangan-tangan yang terangkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 ini dari muka bumi. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, semua orang-orang yang susah dan menderita, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami berterima kasih buat firman-Mu, ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus, nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar setiap orang yang mendengarkan firman Allah hari ini berjumpa secara pribadi, berjumpa secara segar dengan Tuhan Yesus, yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah
bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah Tuhan firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Kami mohon agar setiap orang yang mendengarkan firman Allah ini akan dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita sudah belajar bahwa Roh Kudus adalah Allah. Oleh karena itu, kita dapat berdoa kepada Roh Kudus. Kita dapat memuji dan menyembah Roh Kudus. Seperti kita berdoa, memuji dan menyembah Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kita juga sudah belajar bahwa Roh Kudus membuat karunia keselamatan diterima oleh orang percaya. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat dunia ini. Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit kembali. Roh Kuduslah yang meyakinkan kita akan dosa. Tetapi Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali. Dan Roh Kuduslah yang memberi kepastian keselamatan. Kita juga sudah belajar. Roh Kudus adalah pribadi yang membuat Allah Tritunggal akrab dengan orang percaya. Dia diam dan bekerja di dalam dan melalui orang percaya. Hari ini kita akan belajar bahwa melalui peristiwa dibaptis dengan Roh Kudus, Roh Kudus adalah pribadi yang membuat apa yang kita percayai menjadi apa yang kita alami. Sekali lagi, dibaptis dengan Roh Kudus adalah peristiwa yang membuat apa yang kita percayai menjadi apa yang kita alami. Oleh karena itu, dalam pelajaran ini kita akan berbicara mengenai menerima kuasa Allah dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita kepada Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan baca ayat 3, 4, dan 5. Saya mengajak saudara untuk membaca ketiga ayat ini bersama-sama dengan saya dimanapun saudara berada. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku.
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita melihat beberapa kebenaran dari nas yang kita baca ini. Mari kita perhatikan kata kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jelas dibaptis dengan Roh Kudus adalah kehendak Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan hanya untuk kelompok tertentu saja yang perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyebut pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai janji Bapa. Jadi jelas dibaptis dengan Roh Kudus adalah kehendak Allah Bapa dan merupakan janji Bapa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Kita baca lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita baca di sini. Janji Bapa dan janji Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya akan dibaptis dengan Roh Kudus merupakan bagian dari pembicaraan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah selama 40 hari ketika ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara mengenai Allah memerintah dalam hidup kita. Kerajaan Allah berbicara mengenai Allah memerintah dalam rumah tangga dan keluarga kita. Kerajaan Allah berbicara mengenai Allah memerintah dalam bangsa dan negara kita. Kerajaan Allah berbicara mengenai Allah memerintah dalam dunia ini. Firman Allah berkata kepada mereka yang menunjukkan dirinya, yaitu Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, yaitu setelah kematiannya di kayu salib. Dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Dia sudah bangkit dari kematian. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, yaitu murid-murid Yesus, tentang kerajaan Allah. Jadi kita melihat di sini, supaya Allah betul-betul memerintah dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kita melihat di sini supaya murid-murid Yesus dibaptis dengan Roh Kudus merupakan tujuan dari penderitaan Yesus di kayu salib. Supaya murid-murid Yesus dibaptis dengan Roh Kudus merupakan tujuan dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Supaya murid-murid Yesus dibaptis dengan Roh Kudus merupakan tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Hari ini Tuhan Yesus sudah menderita dan mati di kayu salib. Hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Hari ini Tuhan Yesus sudah naik kembali ke sorga. Allah Bapa berkehendak dan sudah berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, yaitu murid-muridnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang tinggal saudara dan saya yang harus memutuskan apakah kita bersedia untuk dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar mengenai 4 kebenaran tentang baptisan Roh Kudus. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar mengenai 4 kebenaran tentang baptisan Roh Kudus. Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda dari keselamatan dan terjadi setelah pengalaman keselamatan. Ini adalah kebenaran pertama. Baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda dari kelahiran kembali, berbeda dari keselamatan, berbeda dari kelahiran kembali. Dan terjadi setelah pengalaman kelahiran kembali. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus, pribadi yang dari sorga, datang, masuk dan tinggal di dalam kita. Firman Allah berkata, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabnya tentu saja kita menerima Roh Kudus karena kita percaya kepada pemberitaan Injil.
Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, satu pribadi yang berasal dari sorga, Allah Maha Kuasa yang bernama Roh Kudus, mulai berdiam di dalam kita. Peristiwa ini juga disebut sebagai dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Istilah lain dimeteraikan dengan Roh Kudus adalah kelahiran kembali. Dilahirkan kembali oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Inilah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus pada malam hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Alkitab mencatat bagaimana pada hari Minggu Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit. Murid-muridnya berkumpul di ruang yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus yang bangkit berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi pada malam hari, di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid Yesus telah menerima Roh Kudus seperti yang kita terima pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi beberapa hari kemudian, Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi dibaptis dengan Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda dari menerima Roh Kudus pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus dan dilahirkan kembali. Dan janji Tuhan bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus ini terjadi setelah murid-murid menerima Roh Kudus pada hari Minggu Paskah di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Janji Tuhan bahwa murid-murid dibaptis dengan Roh Kudus ini terjadi pada hari Minggu Pentakosta. Seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, mari kita catat di sini bahwa Alkitab memakai bermacam-macam istilah
untuk melukiskan peristiwa dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-47, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah menerima Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-15, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-16, dibaptis dengan Roh Kudus. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-17, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah karunia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, dibaptis dengan Roh Kudus disebut oleh Tuhan Yesus sebagai janji Bapa. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, dibaptis dengan Roh Kudus disebut oleh Tuhan Yesus dengan istilah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi kebenaran pertama mengenai baptisan Roh Kudus adalah baptisan Roh Kudus terjadi setelah pengalaman keselamatan. Walaupun bedanya mungkin hanya seperberapa detik, tetapi tetap itu pengalaman yang berbeda. Kebenaran yang kedua tentang baptisan Roh Kudus adalah baptisan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi orang Kristen dengan kuasa atau kemampuan untuk menjadi saksi bagi Yesus. Firman Allah berkata, atau Tuhan Yesus sendiri berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam ayat ini, pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apabila Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu bila seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, hasilnya adalah kamu akan menerima kuasa. Yaitu menerima kuasa Allah. Menerima kuasa Allah untuk apa? Menerima kuasa Allah untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Perhatikan. Firman Allah mengatakan kita akan menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi. Beberapa orang hanya bersaksi saja. Tetapi sikap, tindakan, dan kenyataan hidup mereka kadang-kadang berbeda dengan kesaksian mereka. Tetapi bila seseorang menjadi saksi, maka ada keselarasan antara perkataan, sikap, tindakan, dan kenyataan. Dan baptisan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi kita dengan kuasa Allah untuk menjadi saksi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran ketiga tentang baptisan Roh Kudus adalah satu-satunya syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus adalah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam ayat ini, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah karunia Roh Kudus. Untuk menekankan bahwa ini adalah suatu karunia. Karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya. Dibaptis dengan Roh Kudus adalah karunia Allah untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah pantas, kita tidak akan pernah layak untuk menerima baptisan Roh Kudus. Oleh karena itu Allah memberikannya kepada kita sebagai suatu karunia. Karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak dan tidak pantas untuk menerimanya. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, tugas kita hanyalah menerima dengan iman karunia Allah ini. Untuk dibaptis dengan Roh Kudus, tugas kita hanyalah mengambil dengan iman karunia Allah ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dari apa yang terjadi pada keluarga Cornelius dan kawan-kawan, kita tahu bahwa baptisan air bukan syarat mutlak untuk menerima baptisan Roh Kudus. Sebab Cornelius dan kawan-kawan dibaptis Roh Kudus terlebih dahulu sebelum mereka dibaptis dengan air. Kita baca dalam firman Allah. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dalam ayat ini, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah turunlah Roh Kudus ke atas mereka yang mendengarkan pemberitaan Rasul Petrus di rumah Cornelius. Firman Allah berkata, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dalam ayat ini, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah karunia Roh Kudus. Dicurahkan ke atas mereka yang mendengarkan pemberitaan Rasul Petrus di rumah Cornelius. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Roh Kudus turun atas orang-orang itu? Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa tahu bahwa orang-orang itu sedang menerima karunia Roh Kudus dan sedang dibaptis dengan Roh Kudus? Bagaimana mereka bisa tahu? Kita baca jawabannya di dalam firman Allah. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-46.
Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Mereka tahu bahwa orang-orang itu sedang dibaptis dengan Roh Kudus karena mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka tahu bahwa mereka tahu bahwa Roh Kudus turun atas orang-orang itu karena mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Firman Allah ini juga memberitahu kita apa yang terjadi ketika orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Inilah yang terjadi ketika seseorang berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka sedang memuliakan Allah dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan tanggapan Rasul Petrus mengenai kejadian ini adalah, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saya mau mengajak kita memperhatikan bagian yang terakhir dari ayat ini terlebih dahulu. Mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi, peristiwa bahwa Kornelius dan kawan-kawan berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah adalah pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh para rasul di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, di mana maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pengalaman yang sama. Dan tanggapan Rasul Petrus mengenai kejadian ini adalah membaptiskan bangsa bukan Yahudi seperti Kornelius dan kawan-kawannya dengan baptisan air. Alasannya adalah karena mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh seperti para rasul. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Di sini kita melihat bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi seperti Kornelius dan kawan-kawan diizinkan untuk menerima baptisan air tanpa harus mentaati syarat dan ketentuan yang lain, karena mereka telah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh seperti yang diterima oleh para rasul di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Beberapa waktu kemudian, ketika Rasul Petrus menjelaskan kejadian di rumah Kornelius ini kepada rasul-rasul yang lain di Yerusalem, inilah penjelasan Rasul Petrus. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Kembali Rasul Petrus menegaskan bahwa apa yang dialami oleh Kornelius dan kawan-kawan seperti tercatat dalam firman Allah ini
Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi kembali Rasul Petrus menegaskan bahwa apa yang dialami oleh Kornelius dan kawan-kawan di sini, di mana Kornelius dan kawan-kawan dibaptis dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh, adalah pengalaman yang sama dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di hari Minggu Pentakosta di Yerusalem. Seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah kesimpulan Rasul Petrus. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di sini firman Allah sudah memberikan kepada kita definisi Alkitabiah mengenai arti dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Seperti tercatat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Alkitab sudah memberikan kepada kita definisi dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang dialami oleh orang-orang bukan Yahudi di rumah Kornelius. Seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-44 dan seterusnya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Kenapa? Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Kita tidak boleh membuat definisi yang lain tentang dibaptis dengan Roh Kudus selain dari apa yang sudah diberikan oleh firman Allah di sini. Rasul Petrus mengatakan, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kebenaran yang keempat dan yang terakhir tentang baptisan Roh Kudus adalah baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Bagaimana kita bisa tahu apakah kita telah menerima baptisan Roh Kudus? Ada satu tanda yang pasti diberikan oleh Tuhan bahwa seseorang telah menerima baptisan Roh Kudus, sehingga orang tersebut tahu dengan pasti bahwa mereka telah menerimanya. Sama seperti orang yang menerima baptisan air menjadi basah. Demikian pula orang yang menerima baptisan Roh Kudus akan berkata-kata dalam bahasa roh. Firman Allah berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita perhatikan apa yang terjadi ketika orang berkata-kata dalam bahasa roh. Mari kita perhatikan apa yang terjadi ketika orang berkata-kata dalam bahasa roh. Siapakah yang memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh? Manusia ataukah Roh Kudus? Sekali lagi, mari kita baca ayat ini, firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pertanyaan pertama. Siapakah yang memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh? Manusia atau Roh Kudus? Firman Allah mengatakan mereka mulai. Jadi yang mulai berkata-kata bukan Roh Kudus. Yang mulai berkata-kata adalah mereka, yaitu orang-orang yang percaya. Yang harus memulai berkata-kata. Beberapa orang setelah berdoa minta dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, mereka menunggu lidahnya jalan sendiri. Maka tidak ada apa-apa yang terjadi. Sebab berbahasa roh adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Firman Allah berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita melihat di sini. Roh Kudus memberikan kata-kata untuk diucapkan. Tetapi manusia yang harus mulai mengucapkannya dengan iman. Walau tidak tahu apa yang mau diucapkan. Roh Kudus yang memberikan kata-kata untuk diucapkan. Tetapi manusia yang harus mulai mengucapkannya dengan iman. Walau tidak mengerti arti kata-kata yang diucapkannya. Firman Allah berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi kita tegaskan. Dalam berkata-kata dalam bahasa roh, terjadi kerjasama antara Allah dan manusia. Roh Kudus bertanggung jawab untuk memberikan kata-kata yang akan diucapkan. Tetapi manusia harus membuka mulutnya dan mulai berbicara. Walaupun mereka tidak tahu apa yang akan diucapkan. Roh Kudus akan memberikan kata-kata. Tetapi manusia yang harus mulai berkata-kata dengan iman dan kerendahan hati sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kata-kata. Tetapi manusia yang harus mulai berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka yang berbicara. Roh Kudus akan memberikan kata-kata, tetapi manusia yang harus mulai berkata-kata dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Proses berkata-kata dalam bahasa roh terjadi dalam keadaan sadar dan di bawah kendali yang berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh dimulai oleh yang berkata-kata dalam bahasa roh. Dan dapat dihentikan setiap saat oleh yang berkata-kata dalam bahasa roh. Hal ini berbeda dengan orang yang kesurupan.
Beberapa orang kesurupan biasanya tidak sadar akan apa yang mereka lakukan. Beberapa orang kesurupan biasanya tidak sadar akan apa yang mereka ucapkan. Tetapi orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, mereka 100% sadar akan apa yang mereka ucapkan. Mereka 100% sadar akan apa yang mereka lakukan. Dan mereka yang memulai berkata-kata dan mereka juga yang bisa menghentikannya. Sekarang mari kita lihat bagaimana caranya kita dapat menerima baptisan Roh Kudus. Ingatlah, dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu karunia. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini dibaptis dengan Roh Kudus disebut sebagai karunia, yaitu sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan gratis. Walaupun kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Jangan tunggu sampai saudara merasa diri saudara cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus. Sebab saudara tidak akan pernah cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi terimalah baptisan Roh Kudus sekarang juga. Sebagai karunia pemberian cuma-cuma dari Allah yang mengasihi saudara. Asal saudara sudah bertobat. Bertobat artinya berputar haluan. Bertobat artinya berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat artinya berputar haluan. Dari hidup mengejar keinginan dan kesenangan diri sendiri. Menjadi ingin hidup menuruti kehendak Tuhan. Bertobat berarti walau ketaatan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna. Tetapi ketulusan hati kita untuk ingin mentaati Tuhan tidak perlu diragukan. Bila kita sudah bertobat seperti ini, maka Allah Bapa ada pemberian cuma-cuma untuk kita, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggal kita ambil dan terima saja dengan iman. Yang kedua, ingatlah, Tuhan Yesus adalah si pembaptis dengan Roh Kudus. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan roh itu tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus adalah si pembaptis dengan Roh Kudus. Kalau baptisan air sudah dilimpahkan oleh Tuhan Yesus kepada pendeta-pendeta untuk melaksanakannya. Tetapi baptisan Roh Kudus belum pernah dilimpahkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini hanya ada satu si pembaptis dengan Roh Kudus. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingin dibaptis dengan air,
kita datang kepada si pembaptis dengan air, yaitu pendeta-pendeta. Begitu pula bila kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kita datang kepada si pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali tanganmu. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Dan sekarang mari kita melihat janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberi kita Roh Kudus dan bukan roh yang lain. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan apabila kita sudah meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, mari kita buka mulut kita dan mari kita mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah berdoa, percayalah bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Dengan iman, bukalah mulut saudara dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seseorang harus dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Suatu malam, setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan berbahasa roh dijelaskan, orang ini langsung maju berlutut di mezbah Tuhan. Tidak ada yang mau mendoakan orang ini, sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersuka cita bahwa akhirnya dia menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Tiba-tiba dia berhenti, berdiri dan berkata, "Jangan salah paham. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus." Sekarang giliran orang itu yang heran. Sebab di baris depan duduk 3 mahasiswa Tionghoa yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, "Maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi selama kurang lebih 3 menit, kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna.
Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi, apa yang Anda katakan tadi sebagai bicara sembarangan saja, sebenarnya tidak sembarangan. Anda sedang berkata-kata dalam bahasa roh yang walau tidak Anda mengerti, tetapi dimengerti oleh kami. Mohon maaf Tuhan, Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Karena salah paham akan cara orang berkata-kata dengan bahasa roh, orang ini selama bertahun-tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tuhan Yesus berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, delihkan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Ia kasku. Sekali lagi. Roh Kudus Tuhanku, mengurapi yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, delihkan yang buta. Sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, delihkan yang buta. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi sebagai pengakuan iman kita. Kudus Tuhanku, mengurapiku. Amin. Ya Tuhan, sembuhkan yang hancur. Amin.
Rancawanan amin ya Tuhan. Ke penjara jadikannya buta amin. Roh Kudus Tuhanku amin. Ia Saya minta setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Saya minta setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Di antara kita barangkali ada yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi saudara jarang berkata-kata dalam bahasa roh. Dan sekarang saudara ingin dipenuhkan kembali. Kalau ini menjadi keputusanmu, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Sekali lagi, barangkali ada di antara kita yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus di waktu yang lalu. Tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh. Dan sekarang saudara ingin dipenuhkan kembali. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya, untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepada saudara dengan cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi. Bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya
Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan saya untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah si pembaptis dengan Roh Kudus. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus. Sekarang juga saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak saya pelajari. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak saya mengerti. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Saya jelaskan lebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti nyanyi Haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh, walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan. Dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti, dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, tiba-tiba terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyi. Haleluya. Haleluya.
tanda toria la boraba tanda toria la bosi. Iria la boraba tanda toria la boraba tanda toria la bosi. Iki tapa toria la boraba tanda toria la boraba tanda toria la bosi. Iria la boraba tanda toria la bosi. Ya itu benar Roh Kudus teruskan. Ya itu benar Roh Kudus teruskan. Iria la boraba tanda toria la boraba toria la boraba tanda toria la bosi. Iria la boraba tanda toria la boraba tanda toria la bosi. Ya itu benar Roh Kudus teruskan. Ya itu benar Roh Kudus teruskan. Ya itu benar Roh Kudus teruskan. Iria la boraba tanda toria la bosi. 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 Iria la boraba toria la bosi. Iki kata toria la boraba tanda toria la bosi. Iria 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 la boraba tanda toria la bosi. Ya itu benar Roh Kudus teruskan. 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 Iria la boca tara la bate toria la bote. Iria la bola batata toria la bote. Iria la bakuja. Iria la bakuja. Iria la bakuja. Tara bakuja. Iria la batata toria la bote. Iria la bate toria la bote. Iria la bakuja. Iria la bakuja. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara kita yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan kiranya menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking semua roh sakit, penyakit dan kelemahan. Kami minta Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kiranya Roh Kudus itu menghidupkan setiap tubuh kami yang fana oleh Roh-Mu yang berdiam di dalam kami. Kami minta agar kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kiranya melenyapkan semua sakit penyakit dari tubuh setiap orang yang mengangkat tangannya sekarang ini. Kami minta kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, menyembuhkan setiap orang sakit yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kiranya Engkau mengadakan mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya Bapa. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu yang memerlukan pekerjaan. Tuhan memberi pekerjaan. Yang ingin membuka usaha, Tuhan menolong. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Yang menghadapi masalah dalam rumah tangganya, kiranya Tuhan menolong.
Kiranya Tuhan memulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Yang sedang bersekolah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin bersekolah atau ingin melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan buka jalan. Anak cucu kami, Tuhan jauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami minta agar kepada orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan mengaruniakan anak-anak. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sarah yang berumur 90 tahun saja masih bisa melahirkan Ishak. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat, memberikan anak-anak kepada mereka yang merindukan keturunan. Kami mohon bagi yang ingin menjual rumah, tanah dan lain sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa buat keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan kami usir semua roh ketakutan. Roh takut mati, aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut, khawatir, bimbang, ragu, aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tidak percaya, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami, melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di pelajaran online mengenai pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam pelajaran online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam pelajaran online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All
di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu, berjalan yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu lawat aku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu lawat aku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus maniskanmu, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, berjalan ya Roh Kudus,